Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini, sore yang agak dingin, kita bertemu lagi di Selasa, ya seperti biasa, Selasa yang ketiga. Semoga Allah senantiasa lapangkan urusan kita serta melapangkan dada kita terus mengkaji ilmu, serta Allah berikan kesembuhan pada orang-orang yang sedang sakit, yang terkena musibah. Pula semoga Allah berikan keringanan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka kesabaran. Ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam penjelasan kisah para nabi. Dari penjelasan Qasasul Anbiya, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah lailam wa naharo, yakni malam dan siang. Dan hanya kepadanya lah beliau mengadukan kaumnya yang tidak menambah mereka kecuali semakin lari dan berpaling dari dakwah beliau. Karena bagaimana dakwah dari Nuh alaihissalam yang menyuruh pada tauhid, berpaling dari kesyirikan, tentunya bukan dakwah yang mereka inginkan. Karenanya semakin lari dan berpaling justru dari dakwah beliau. Padahal telah disodorkan oleh nabinya untuk mereka sendiri akan ampunan Allah jika mengikuti dakwah nabinya. Namun apa boleh buat, ternyata Allah menghendaki lain. Hidayah tidak mereka dapatkan lantaran kerasnya hati mereka. Allah Ta'ala mengisahkan, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Maka suruhanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.
Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sungguhnya setiap kali aku menyuruh kepada mereka agar beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surah Nuh ayat 5-7. Sebentar ya. Dalam 3 ayat ini Allah jelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengadukan kaumnya kepada Allah. Ketika dakwah tidak diterima oleh kaumnya, maka mengadu kepada Allah. Dan dalam hal apapun, seorang mukmin sampai sendal yang putus pun mengadu ke siapa? Kepada Allah. Yang mengherankan, bagaimana seorang mukmin ini masih saja Allahnya itu di nomor 2 kan, atau di nomor sekian lah, bukan nomor 1 ketika dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, dalam keadaan tertatih-tatih, Allah itu bukan di nomor 1 kan. Sampai dia maksa-maksa untuk barangnya itu dibeli, padahal si pembeli itu tidak tertarik, tidak ingin, tapi dia maksa karena saking perlunya, padahal masih ada pembeli yang lain kalaupun mau. Atau realita yang lain, ketika dalam posisi sulitnya, dia minta, kalau kata Imam Syafi'i sih, memang beliau saat itu dinugerahi kelapangan, sehingga kalau ada yang minta juga beliau bisa memenuhi. Tapi kalau mintanya kepada orang yang sulit juga, buat apa juga, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang alim, tidak tahulah kalau tidak bersedekah bagaimana lah gitu konsekuensinya, dan kewajiban mempunyai kepekaan sosial pada setiap mukmin. Tapi ketika dalam keadaan kesulitan, bilangnya apa? TF ke saya. Tahu TF apa? Transfer ke saya. TF. Mana Allahnya gitu?
Mana Allahnya? Ya. Ya. Zaman sekarang juga masih pinjol, ya. Punten, ya. Yang suka pinjol nih. Wah, di dimanya, insyaallah ya. Pinjol nanti, ya. Yang utang mah ya. Terus juga zaman sekarang ya sampai hal-hal ya berbau riba juga gitu. Mana Allahnya itu ya? Apakah dia menomorduakan Allah? Ya. Padahal ketika Yakub ya, benar-benar merasa sedih ya, kehilangan anak yang dicintainya yaitu Yusuf, dia berkata apa? Innama asku basti husni ilallah ya. Mengadunya ke siapa? Kepada Allah ya. Bukan kepada pinjol ya, punten. Bukan kepada rentenir. Jadi debt collector dan Ini bagaimana rasa tawakal kita? Ya. Allahnya di nomor 2 kan. Padahal konsepnya A3 ya. Bisa ngomongnya ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Bisa aja ngomong kayak gitu ya. Tapi kenyataannya jauh. Ketika dalam masa-masa yang berada di bawah ya, cari partner gitu ya, sampai dia sibuk di mana dicari gitu. Sampai ketika dia healing juga dicari gitu ya. Untuk apa? Cari pinjaman. Untuk apa? Minta TF, ya Allah. Persoalan hidup kalau bukan Allah yang dinomor satukan, itu kadang jadi sulit, Pak. Saya terasa ya, dan juga mungkin ada yang curhat ke saya gitu ya, bagaimana resign dari pekerjaan gitu ya, karena lingkungan yang toksik gitu ya, dan sebagainya. Saya arahkan tuh ya, perbaiki ibadah gitu. Perbaiki ibadah ya, tahajud, sholat subuhnya jangan kesiangan tuh ya. Tuh. Antum percaya tuh bisa mengalir rezeki dengan istighfar. Yang gak hamil berbulan-bulan atau belum hamil lah gitu. Kalau gak hamil ya, belum hamil berbulan-bulan atau bertahun-tahun tuh ya, bahkan sampai digugurkan, bisa beranak nantinya dengan istighfar. Sekarang belum hujan ya, kagok cenah tiris wae gitunya, terus hujan sekalian gitunya gitu. Yang tiris ya cering tiris gitunya gitu. Semat pas panas naka panasan, tiris naka tirisan, terus hujan sekalian, tuh hujan-hujan gini. Percaya tidak dengan istighfar? Ya. Istighfar itu nanti nih kita akan masuk ke ayat-ayat tentang istighfar nih. Ya.
itu bisa menjamin itu semua Allah, ya. Dengan istighfar kita, ya. Sanes dengan pinjol, minjem kemana, minta kemana, sanes, ya. Bukan. Mau TF ke siapa? Tuh. Minta TF ke siapa gitu ya. Insyaallah. Nah sakituna jelema tuh ya. Saya resign dari Muhammadiyah tuh ya. Islami seberapa bulan tuh. Ini saya cerita. Apakah saya ya dari kawan-kawan atau foto villa ya. Langsung gitu menerima dari saya TF saya gitu. Atau saya pinjam lah gitu. Taranya. Nah, udah gitu kita kenalan gitu ya. Tapi saya benar-benar buktikan pada istri itu ya, bahwa saya bisa sampai saya nambah kelas hitarki, terus juga saya dan ya masih yang tahu sendirilah kalau perjalanan saya ke sini juga itu ya, bagaimana kaki saya sampai perih itu ya gitu. Tapi itu semua apa? Demi memenuhi kewajiban kepada Allah. Saya adukan hal ini kepada Allah. Gitu ya. Dan percaya atau tidak, gitu ya, semakin Allah bantu perekonomian saya. Gitu ya. Ngomong ada seorang apa yang bergelut dalam dakwahnya, aku Allah te nyumponan mata, ya. Pecatun ke Allah, ya. Doa apa istighfar, berdoa, adukan semuanya kepada Allah. Sok buktoskeun, ayeuna buktoskeun sok. Pulang di dia istighfar, loba istighfar. Sok seurkeun istighfar. Ya. Yang lagi sakit, sok istighfar. Barangkali banyak dosa, ya. Ketika dan istighfar Allah sayangi dia, ya. Allah sabarkan dia, ya. Sanesku pinjol, sanesku mentas, sanesku TF, ya. Saya ini sebenarnya lagi flu nih. Tapi saya maksa. Alhamdulillah masih berapi-api nih. Nyampaikan pada antum. Kalau alhamdulillah Allah tidak merangsekkan badan saya ya, dengan saya diberi ujian. Jadi kepada siapa kita mengadu? Pada Allah, ya. Dalam hal dakwah juga mengadu kepada Allah, ya. Kalaulah kita katakanlah sedikit jadwal hingga nggak ada pemasukan, mengadu kepada Allah, sok istighfar. Barulah kalau sudah mengadu kepada Allah, kita penuhi kewajiban kita, ya, mau ikhtiar lewat kecil-kecilan juga jualan, ya. Kemudian juga ikhtiar yang lainnya, ya, usaha, ya. Bikin privat, ya. Kan well letikan banyak gitu.
Jangan pinjam, jangan. Allah nggak akan melihat engkau di kiamat nanti ketika engkau meminjam atau meminta. Titik. Ya. Sok jadi peminta-minta. Moal ditinggali ku Allah di kiamat ke. Sok. Tuh. Ya, Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh siapa sih yang mengikuti dakwahnya? Apakah ada dari keluarganya? Ya, istrinya, anaknya, ya, tidak. Ya. Kan'an kan tidak ikut, ya, tidak ikut dakwahnya, tidak mengikuti dakwah dari Nabi Nuh. Apakah dia dalam situasi yang sulit juga? Ya, iya, dalam situasi sulit. Ya. Mana ada ketika Nabi dalam situasi sulit berdakwah, dia juga dalam keadaan kaya. Kemudian kaya punya seorang pindah profesi. Ya. Ada ayo dakwah tepayu gitunya. Ngajar-ngajar tepayu yang enggak sesuai pindah profesi. Ya. Aduh, Masya Allah. Pindah profesi. Aduh. Tidak demikian, ya, para nabi tidak demikian pindah profesi. Ya. Tetap semangat berdakwah. Ya. Mau diterima berapapun, ya. Menang artos, rudi, gitu. Ridho, gitu, ya. Itulah para nabi. Kalau kita sudah menyerah mungkin ya, ya kita ada usaha lain, mending ganti profesi lah, enggak lah, dakwah mas tinggalkan lah gitu. Nah, gitu. Ini kita lihat Nabi Nuh tetap istiqomah, ya. Laila wa nahar, siang malam, ya. Walaupun tidak menambah kecuali mereka terus berlari dari dakwahnya, ya. Dan ketika terus menyeru kepada keimanan, ya. Ya, agar engkau mengampuni mereka. Mereka menutupkan dengan jari mereka, ya, dengan bajunya mereka tutupkan ke muka mereka, nggak mau mendengar lah gitu, ya. Dalam tafsirnya disebutkan falam yaziduhum du'ai lahum ilal iman illa harban, ya, wa iradon anhu. Ini saya sudah ngobrol sebenarnya, ya, tentang ini syakalnya, ya. Nanti kalau ada mau dikoreksi mah ya Bapak. Wa inni kulama dautum ilal imani bik, ya, yakuna sababan fi gufranak, ya, dunubihim fi gufranaka dunubihim wada'u asabiahum fi adanihim kayla yasma'u da'watal haq wa taqattau bisyabihim kayla yaruni wa aqamu ala kufrihim. Kecepatan enggak? Kalau kecepatan nanti ditonton aja rekamannya, ya. Saya nggak mau waktu lama soalnya. Wastak baru an kubulil imani istiqbalun syadidan. Maka dakwahku kepada keimanan tidaklah menambah mereka, melainkan mereka semakin lari dan berpaling darinya. Dan acap kali aku dakwahi mereka supaya beriman kepadamu, agar ini menjadi sebab datangnya ampunanmu atas dosa-dosa mereka. Ternyata mereka meletakkan jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka supaya tidak bisa mendengar seruan al-haq, tidak bisa mendengar seruan kebenaran,
dan mereka menutupi diri mereka supaya tidak bisa melihatku. Mereka terus-menerus berdiri di tegak atas kekufuran, dan mereka sombong untuk menerima keimanan dengan kesombongan yang semakin menjadi-jadi. Dalam tafsir Al-Muyassar. Satu ayat lagi, bahwa Nabi Nuh mendakwai siang dan malam dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Allah Ta'ala menyisakan juga, summa inni da'autuhum jiharo, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israro. Kemudian sungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Jadi selain mengadukan pula dakwahnya ya yang sulit, terus menerus dia ya, istiqomah mereka menyeru ya, para nabi itu istiqomah, dan Nabi Nuh istiqomah menyeru kepada keimanan dan dengan cara terang-terangan maupun dengan cara yang sembunyi maupun yang diam ya gitu. Nah ini ya gitu istiqomahannya gitu. Makanya sangat berat sekali ya, tantangan dakwah zaman sekarang tuh ya. Apalagi dengan senantiasanya bagaimana mereka yang tidak suka pada Islam ya, menjebak dengan hal ini dan itu. Kaum liberal apalagi ya banyak ya. Kalau kita hanya ketika saat ini pula dalam kesempitan ya, kesempitan harta ekonomi nggak seberapa. Di sana ada yang mereka itu menyambung nyawa, mengorbankan nyawa bahkan ya. Bahkan sampai kalaupun duri ya memenuhi jalannya untuk melewatinya, bisa jadi mereka lewati. Ya kita mah nggak seberapa, ya nggak seberapa. Nggak lagi ya, ini bagi pengalaman ya saya juga. Ya saya alami juga nggak seberapa. Saya pikir demikian tuh ya gitu. Kalau antum tahu ya, kalau ingin tahu tuh ya. Saya ini bisa jadi udah pindah ke Cilegon. Nah adanya mereka yang ada itu kan di SD, dia UMR itu ya gajinya dibujuk oleh istri itu. Jadi saya buktikan saya banyak kehilangan kalau pindah ya dengan antum semua, dengan dari salah saya, apalagi kan mesti diamanahkan DKM sampai 2 tahun lebih mungkin ya jadi sekretaris ya, nggak tahu nanti kedepannya apakah jadi DKM atau enggak ya. Berat kalau saya meninggalkan dan juga amanah di lembaga ya, itu saya buktikan tuh. Allah beri jalan keluar tuh. Dengan mengadu kepada Allah ya, senantiasa tambah istighfar, tambah dzikir tuh ya. Cobalah kita ubah pola mindset kita ya, bahwa segala sesuatunya itu Allah yang nomor satukan ya, Allah yang nomor satukan ya. Saya itu bukan motivator yang tugasnya hanya motivasi saja ya, bukan saya seperti yang di luar sana ya, dengan usaha ini usaha itu ya, kamu akan usaha ini nanti dapat segini ya. Kamu nanti nyumbang segini dapat segini ya. Kamu nanti sedekah ini dapat segini, kamu nanti dapat sedekah yang kasih pulannya atau menjanjikan, saya menjanjikan
sekian triliun, sekian juta, enggak, saya enggak menjanjikan itu semua. Tapi ikhwatibillah, yang mengatakan seperti ini adalah dengan kuasa Allah. Dengan siapa? Kuasa Allah. Jam berapa nih maghrib nih? Ya. Dengan kuasa Allah. Ya. Saya bukan motivator, bukan pelatih, bukan. Saya hanya menyampaikan amanah dakwah dari Allah, bahwa Allah memerintahkan saya dakwah seperti ini. Inilah saya penuhi kewajiban, tidak mencari harta, tidak mencari, tapi Allah memberikan kelapangan. Jadi antum suatu saat, ya, atau mungkin saat ini juga lagi, ya, misalnya lagi posisi dakwah juga, ya, kita dakwah, ya, walaupun dakwah kepada keluarga, jangan engkau pindah profesinya, tong pindah profesi. Saya dibujuk pindah profesi, nah, wow, saya berikan bukti saya bisa, gitu. Ya. Jadi bagaimana para nabi ini tidak pernah pindah profesi. Mereka beristiqomah terus berdakwah, walaupun umatnya lari, sedikit umat, sedikit kaum. Masya Allah. Tsumma inni da'utuhum ilal imani zahiran ulnan fi ghairi khafa fa'in, ya. Tsumma inni atlantu lahum ad-da'wah bisauti murtafa fi halin wa asrartu biha bisauti khafiyin fi halin ukhra. Kemudian sungguh aku seru mereka kepada keimanan dengan nampak lagi terang-terangan, dengan tanpa sembunyi-sembunyi. Lalu aku benar-benar mengumumkan pula kepada mereka seruan ini dengan suara yang meninggi, bahkan tarik gitu ya. Jadi dakwah itu kudu tarik gitu. 5 ibadah kepada Allah, tegakkan tauhid. Ada yang malah gitu suaranya itu. Kajian batuk oke paksakan ya. Tarik-tarik gitu ya. Gitu. Karena ini contoh dari para nabi, ya, dengan suara yang meninggi dalam suatu keadaan, ya. So khutbah Jumat tarik-tarik gitu. Kan saya artikan tarik gitu. Ya. Ya mungkin dalam suatu ini antum bisa jadi pendiam, ya. Ya. Tapi kalau ketika khutbah Jumat antum tarikan suara antum, ya. Ketika dakwah seperti ini, ceramah seperti ini, tarikan gitu. Oh, satu yang tarik gitu. Kan yang batur. Bukan seperti itu. Ya. Tapi kalau ke istri jangan tarik-tarik gitu ya, kayak disangka dibentak katanya, ulah katanya. Ulah, Pak. Tolong, Pak. Pasangan ulah. Ada ya. Kajian kumaha ge ngeyelna misalnya, ya dengan cara yang lembut. Tegas tapi jangan terlalu, ya,
Ini kalau pada pasangan mah pada anak-anak gitu ya, terutama ya gitu. Kecuali ya pemuda yang saat ini ya membandel gitunya, itu mah ada mahadei gitunya. Ya gawe na mabar we jeung mabar gitunya gitu. Tenang nu tarik ke tegas kayak gitunya gitu. Jadi kalau pada anak-anak tuh ya, pada pasangan janganlah sih kecobian kayak gitu di bumi gitu ya, dari batu pilah jangan. Suatu tarik mah jangan. Ya pernah pengalaman ya juga gitu ya. Justru karena nggak bentak padahal ente gitu kan, tegas padahal kan emang karakternya tegas gitu kan enggak, itulah perempuan itu masuk yang bengkok teh gitunya lah gitu. Paksakan gitu ya. Kalau khutbah Jumat ya ceramah seperti ini sok nggak tarik oke gitu ya gitu. Saya walaupun online misalnya tarikan ya online gitu ya gitu, gak perlu tarikan gitu. Apalagi dalam keadaan yang ya walaupun saat ikan menanggung ya tarikan gitu gitu. Nah dalam suatu keadaan tapi ya lihat kondisivitas ya, apakah ketika dengan tegas dengan itu bisa ya kalaupun misalnya dengan suara yang lirih juga dalam keadaan yang lain silahkan tuh ya, dalam keadaan lirih tapi tong lebay tong leles tuh ya, kajian sedang menderita sakit tuh ya. Janganlah gitu serak-serak bahasa oge paksakan gitu. Ya kalau yang dalam keadaan lirih itu ketika kapan ya kepada keluarga, jangan tarik-tarik lah gitu lah ya. Saya nu barandal mah pemuda-pemuda nu ieu teh hal desen gawe nama bar gitu, gawe ngomong kasar lah, eta mah da kumaha deui sok tarikan sekalian gitu. Pemuda kayak jerak gitulah gitu ya gitu. Segitulah ya, nanti kisahnya kita lanjutkan lagi ya. Ini baru sampai ayat 9, jadi kita murojaah ya, karena memang di kitabnya juga murojaah, tidak banyak mengisahkan juga murojaah, mengambil iktibar dari kisah itu ya gitu. Kan lebih 47 ya semedia adanya siap. Itu saja dulu ya. Walaupun minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah nafsana wa lana min azwajina wa min as-sudawat wa afina wa min afiyata fid dunya wal akhirah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.